Shalom. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada, sahabat YouTube, sahabat RPKM yang setia, bahkan juga sahabat Facebook yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukur sampai hari ini Tuhan masih mengaruniakan kepada kita kesehatan dan juga segala berkat-Nya boleh kita menikmati. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan juga Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk terus diberkati dengan kebenaran firman-Nya, secara khusus melalui program RPKM, renungan dan pengajaran kata roh ministry. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saya pendeta Dolbas Timur Terputar kembali mengajak Bapak Ibu saudara supaya sama-sama kita diberkati dengan pengajaran firman Tuhan hari ini dengan topik memelihara kelanggengan rumah tangga, memelihara kelanggengan rumah tangga. Sebelumnya kita berdoa supaya Tuhan menuntun kita untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami untuk menegur kami, menguatkan kami, membuat iman kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus Yesus. Karena itu Roh Kudus, pimpin kami untuk boleh mengerti, memahaminya, dan siap menaati, mengerjakan, bahkan menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, biarlah hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan di atas segalanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, saya akan baca satu firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 sampai ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Puji Tuhan, haleluya. Yang berbahagia kita mendengar serta melakukan putaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, rumah tangga ataupun keluarga itu adalah Tuhan yang membentuk, yang mempersatukan pria dan wanita. Pernikahan itu adalah lembaga rohani, lembaga yang diciptakan oleh Tuhan dengan inisiatifnya sendiri. Bahwa satu-satunya lembaga yang ada di dunia ini yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu adalah pernikahan. Jadi terbentuknya satu keluarga itu bukan karena agama, bukan karena suatu lembaga tertentu di dunia ini, tapi juga karena Tuhan yang melakukan dari semula bahkan itu sampai hari ini. Bertemunya pria dan wanita dalam satu rumah tangga itu sudah ada dalam rencana Tuhan dan masuk di dalam keluarga, dan Tuhan menghendaki keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang terus-menerus hidup di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam doa. Nah, keluarga yang tentunya keluarga itu yang terutama harus langgeng, ya, selama-lamanya, selama masih ada hidup di tengah-tengah dunia ini. Terus bagaimana memelihara kelanggengan rumah tangga itu, Bapak Ibu Tuhan? Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, maka ada penerapannya. Ini berbicara tentang bagaimana keluarga itu langgeng, apa yang harus dilakukan oleh suami, oleh istri, bahkan anak-anak. Ya,
terutama orang tua di tengah-tengah keluarga. Ya, supaya keluarga itu, ya, sekali lagi, keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Jadi, saudara kasih Tuhan, kelanggengan hidup berumah tangga tentu itu tidak terjadi begitu saja, bukan hanya karena berdoa. Harus diusahakan dengan meletakkan pernikahan di atas dasar kasih Kristus. Jadi sekali lagi, dasar pernikahan Kristen itu diletakkan atas dasar kasih Kristus. Kasih ilahi, kasih walaupun kasih yang dapat diterapkan dengan beda dengan kasih yang lainnya. Kalau kasih yang lain itu kasih yang bersyarat, kasih yang mengasihi, kasih yang masih karena menguntungkan. Dikasihi maka mengasihi. Mengasihi karena masih menguntungkan. Mengasihi karena masih cakep, ganteng, suaminya masih ganteng, istrinya masih cantik, semuanya masih tersedia. Maka hidup di dalam kasih seolah-olah ada dalam keharmonisan. Tentu itu tidak menjadi jaminan di dalam membangun kelanggengan rumah tangga, dalam menjaga kelanggengan rumah tangga. Maka saya katakan hanya kasih Kristus yang dapat membuat kita saling merendahkan diri dari satu terhadap yang lain dan menerima segala kekurangan pasangan kita sebagaimana Tuhan Yesus telah menerima kita. Jadi kasih yang itu kasih adalah kasih walaupun, Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih walaupun. Walaupun suami punya kekurangan, walaupun istri punya kekurangan atau pasangan masing-masing punya kekurangan, apapun yang menjadi kekurangannya, mungkin melakukan kesalahan, ya, kita tetap mampu untuk mengasihinya, sehingga tidak ada dendam kebencian di dalam hati. Sekali lagi, tidak ada dendam kebencian dalam hati. Tidak ada emosional amarah yang meledak-ledak dari suami kepada istri. Dan tidak akan pernah ada kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut suami maupun istri. Kalau kasih Kristus. Apa yang kasih Tuhan? Mari kita lihat bersama-sama sesuai dengan penerapan firman Tuhan yang sudah kita baca dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 sampai 12 tadi, saudara kasih Tuhan. Bagaimana dalam keluarga itu ada kasih sehingga keluarga itu damai. Mari kita perhatikan bersama-sama apa yang harus diwujud nyatakan dari kasih Kristus yang perlu diteladani oleh kehidupan rumah tangga sehingga rumah tangga ini penuh dengan damai sejahtera, terjadi komunikasi yang baik, komunikasi yang harmonis dan saling menopang satu sama lainnya. Tentu akan sampaikan hal ini dengan berseri, dalam kasih Tuhan, dan ikuti semuanya supaya boleh menjadi berkat bagi kita. Yang pertama, bagaimana melihara kelanggengan rumah tangga supaya keluarga itu bahagia dan harmonis dan diberkati Tuhan. Yang pertama, jangan meremehkan dan merasa lebih hebat dari pasanganmu. Dari pasangan kita, suami merasa lebih hebat dari istrinya, istrinya lebih hebat daripada suaminya. Dengan meremehkan dan merasa lebih hebat dari pasangan kita, berarti kita telah merendahkan martabatnya dan membuat menjadi orang yang tidak berarti di dalam hidup kita. Bagaimanakah kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik jika satu kaki diremehkan atau dianggap tidak ada? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ingatlah dunia ini tidak ada yang sempurna. Dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Dalam manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin kita memang mempunyai kelebihan. Tetapi ingatlah juga bahwa kita pun memiliki kekurangan. Dan sebaliknya, pasangan kita pun demikian. Di samping ia mempunyai kekurangan, ia pun tentu mempunyai kelebihan juga. Kebaikan kita itu tercermin ketika kita bisa menerima kekurangan orang lain, kekurangan pasangan kita.
Kalau hanya melihat kelebihannya maka kita dikatakan baik, itu belum menjadi ukuran. Tetapi ketika pasangan kita ada kekurangan, apapun itu kekurangannya, ya mungkin tidak pintar masak, ya, tidak pintar bersolek, itu semua proses, tidak mungkin pintar berkata-kata atau yang lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menerima itu? Kita bisa menerimanya hanya dengan kasih Kristus, karena itu adalah suatu kebaikan. Apa itu kasih Tuhan? Kebalikan daripada meremehkan adalah menghargai dan memuji pasangan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus melakukannya dengan baik dan tulus. Memberikan penghargaan dan pujian keluar dari mulut kita. Yang kita ucapkan dengan hati yang tulus. Bukan sekedar basa-basi. Karena kasih Tuhan, umumnya manusia itu senang dipuji. Bukan berarti kita ya selalu mengharapkan pujian, tetapi itu kebutuhan manusia. Ketika dipuji sesuai dengan apa yang dia buat, apa yang dikerjakan, lalu kita puji dengan tulus, itu tidak salah. Ya. Misalnya istri memasak hari ini, lalu suami merasakannya, kalau memang itu enak, bilang enak. Wah mantap sekali masakannya Mami hari ini, masakan Mama hari ini, luar biasa, terima kasih Mami. Besok masak lagi yang lebih banyak. Haleluya, puji Tuhan. Bapak udah kasih Tuhan. Waduh, kalau misalnya istri baru selesai bersolek sebelum kita berangkat ke gereja, lalu kita lihat pakaian rapi, berikan pujian. Ya, aduh, istriku hari ini penampilannya cantik luar biasa. Tapi sampaikan dengan tulus, jangan basa-basi, jangan mengada-ada, jangan terada mau kita sebagai suami. Lakukan dengan tulus. Puji. Apa yang lakukan demikian juga istri harus dapat memuji suaminya. Ketika suaminya bekerja keras, berikan puji. Puji Tuhan ya, ya Tuhan masih memberikan kekuatan kepada papa sehingga bisa bekerja keras, bisa menghasilkan uang berkat untuk rumah tangga ini. Terima kasih ya, papi. Terima kasih ya, ayah. Luar biasa. Berikan pujian. Berikan pujian. Nah, apa pujian? Oh Bapak, Bapak cakap ya. Kalau memang cakap, katakan cakap itu. Saudara kasih Tuhan. Jadi berikan pujian apapun itu. Ketika melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan itu yang baik, berikan pujian Bapak Ibu Tuhan. Dan ucapkan terima kasih. Jangan diremehkan. Ketika melakukan kesalahan, diremehkan, bahkan melupakan segala kebaikan sudah dilakukan oleh suami, segala kebaikan yang dilakukan oleh istri hanya karena satu kesalahan sehingga bisa ribut, bertengkar, konflik dalam rumah tangga. Akhirnya terjadi saling meremehkan, saling merendahkan satu sama lain. Ini tidak boleh terjadi, saudara Tuhan. Itu salah satu cara bagaimana memelihara kelangsungan rumah tangga itu. Jangan meremehkan dan merasa lebih hebat daripada pasangan kita. Biasanya ini, nah, kalau istri lebih banyak penghasilannya, dia seorang wanita karir, gajinya lebih besar daripada suaminya, ya berpotensi untuk merendahkan, meremehkan suami yang gajinya mungkin masih kecil. Hati-hati Bapak Ibu, bagi ibu-ibu wanita karir yang mungkin penghasilannya lebih banyak dari suaminya, jangan karena itu kamu meremehkan suamimu. Berarti engkau bukan hanya melukai suamimu, melukai hati Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena suami itu adalah kepala dalam rumah tangga. Seperti Kristus adalah kepala jemaat.
Maka jemaat harus menghargai, menghormati, mengasihi Tuhan, yaitu Yesus sebagai kepala dan pendiri gereja. Demikian juga dalam rumah tangga, sebagai kepala harus dihargai, dihormati dalam segala situasi, dalam segala kondisi apapun. Nah, karena itu, jika ada istri hari-hari ini mulai meremehkan, merendahkan suaminya, karena suaminya mungkin kurang menguntungkan atau belum menghasilkan maksimal sesuai dengan kerinduan dalam rumah tangga, dalam ya, saya katakan jangan pernah merendahkan, meremehkan suamimu, maka itu akan menjadi penghalang berkat, maka itu akan menjadi penghalang berkat bagi rumah tangga. Jangan hanya lihat suami itu dalam masa kini, tapi lihat masa di mana kalian dipersatukan. Ingat sejarah bersama-sama yang dikerjakan oleh suami, oleh istri, dipersiapkan sebelum memasuki rumah tangga. Dan setelah masuk dalam rumah tangga dan punya anak, itu tidak lepas dari kerja keras dari suami dan istri. Kalau hari-hari ini suami belum menguntungkan, belum menghasilkan maksimal sesuai dengan keinginan dari istri, sekali lagi saya mengatakan jangan pernah meremehkan suaminya. Jangan pernah. Itu akan menjadi penghalang berkat, maka keluarga tidak akan pernah langgeng. Bahkan mungkin membuat suami menjadi takut kepada istri. Menghindari istri. Nggak bisa, ya, hanya ketemu di malam hari kalau istri sudah tidur. Karena apa? Istri mungkin cerewet, ya, cerewet yang menyakiti hati suami. Pagi-pagi terbangun, ya, duluan suami masih pura-pura tidur atau lebih duluan bangun. Mengapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh suami. Ya, sekali lagi, mengatakan jangan pernah meremehkan siapapun, baik suami jangan pernah meremehkan istrimu, ya. Sekalipun mungkin istri sudah tidak penampilannya sudah tidak mulai cantik lagi, ya, dandanannya sudah mulai berantakan, kelihatannya lesu-lesu, tetap mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang kedua, saudara kasih Tuhan, bagaimana memelihara kelanggengan dalam rumah tangga. Jangan saling menyalahkan. Supaya keluarga itu damai, hidup dengan penuh kasih. Ini yang harus kita lakukan sebagai bukti kita mengasihi pasangan kita. Tidak ada satupun di antara kita saling menyalahkan. Tidak satu orang pun yang tidak pernah berbuat salah, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, jika pasangan kita berbuat salah, jangan cepat-cepat menyalahkannya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa kita pun dapat melakukan kesalahan yang sama. Suami bisa melakukan kesalahan yang sama. Istri juga demikian. Jadi jangan merasa istri lebih benar, lebih hebat, tidak pernah melakukan kesalahan, yang melakukan kesalahan itu hanya suami, atau sebaliknya pun suami merasa lebih baik, lebih benar, lalu tidak pernah melakukan kesalahan, hanya istri yang melakukan kesalahan, pelanggaran, atau yang lain sebagainya. Jangan pernah seperti itu. Kalau kita memang melakukan kesalahan, kita harus dengan rendah hati mengatakan, menyadari, ya saya salah, dan saya mohon maaf, dan berusaha tidak mengulangi lagi, tidak melakukannya lagi. Jadi jangan saling menyerang. Apa sih, mami sih, itu semua karena kamu, makanya begini, makanya begitu. Mulai menyerang, mulai mempersalahkan satu sama lain. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi, tidak akan ada kedamaian dalam rumah tangga. Makanya kerja keras dong. Makanya cari duit banyak dong. Karena mengurus anak-anak ibu itu sebagai ibu, ya becus dong. Masa anak-anak dibiarkan seperti ini dan yang lain sebagainya, menyalahkan, saling menyalahkan, saudara. Saya mengatakan sikap menyalahkan yang berlarut-larut diperkatakan berulang-ulang tiada henti-hentinya. Ini akan menghilangkan suasana damai sejahtera di hati dan juga di rumah, bahkan juga bagi anak-anak.
Kalau melihat papa mamanya setiap hari sarapannya bertengkar, ribut pagi-pagi baru bangun sudah ribut bertengkar. Rumah bisa menjadi seperti neraka. Yang memposesi rumah merasa tidak nyaman, tidak betah tinggal di dalam surga situ. Kalau terus ada dalam rumah tangga itu, terus menerus saling menyalahkan, saling meremehkan satu sama lain. Waduh, berarti rumah tangga itu bukan rumah tangga sorga atau penuh dengan suasana sorga, tapi neraka. Ya, karena kasih Tuhan, ini penting saya katakan bagaimana caranya memelihara rumah tangga itu supaya tetap harmonis, langgeng. Dua hal di sesi pertama ini sampaikan. Yang pertama, jangan pernah meremehkan pasangan kita. Suami jangan remehkan istri, istri jangan remehkan suami. Demikian juga, jangan saling menyalahkan. Kalau salah, sadar dan mohon maaf, dan kita berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Yang ada adalah kita sadar bahwa kita pun tidak lepas dari kesalahan, dari kekurangan. Supaya kita jangan hanya melihat kesalahan bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Silakan ikuti sesi berikutnya. Ya, karena firman Tuhan ini, pengajaran ini belum selesai. Silakan mengikuti seterusnya supaya kita diberkati, dikuatkan. Jangan lupa dibagikan, di-like, direspon, bahkan mohon dibantu di-subscribe. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah keluarga yang bahagia dan harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.